Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Yuyun Setiani. Cerita ini diberi judul Susuk Rantes. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hujan deras disertai guntur menggelegar. Tak sesekali petir menampakkan cahaya. Sungguh malam yang menyeramkan. Tapi dalam suasana hujan lebat dan petir, tampak sesosok yang berjalan seolah tak merasa gentar dengan guntur dan ngerinya petir. Tampak ketika kilatan petir menyambar dan menerangi tempat itu, jelas terlihat sosok wanita itu berdiri di hadapan sebuah makam. Terlihat dari wajahnya menyiratkan duka, kesedihan, dan dendam. "Rahayu, aku datang," ujar wanita yang berdiri tadi, seraya menyilangkan tangannya di dada. "Aku datang membawakan darah bayi untukmu." Wanita itu membungkuk dan meletakkan sebuah kendi tanah liat tepat di atas makam itu. Suasana di pendukuhan tampak sari pagi ini sangat berkabut karena bekas hujan semalam. Tetapi jauh terdengar di ujung desa salah satu rumah warga yang sedang bertangisan. Nampak seorang ibu muda yang terduduk lesu dengan mata sembab. Sesekali bibirnya bergetar dengan menyebut, "Bayiku, mana bayiku?" Tampak di sampingnya seorang wanita muda yang cantik, mengelus-elus bahunya menyandar. "Sabar Mira, sabar. Warga desa sudah mencarinya." "Aku tidak sanggup hidup lagi tanpa bayiku, Rahayu," ujarnya terbata-bata menangis. Tak lama datanglah seorang warga berlari ke arah Pak Lurah yang berada di teras rumah. "Ketiwasan Pak, ketiwasan," ujar lelaki itu sambil terduduk. "Ketiwasan piye Warso?" ujar Pak Lurah kaget. Nganu Pak Lurah, nganu." Laki-laki bernama Warso bicara sambil menunjuk ke arah bukit. Mayate bayine Sumirah ada di sana." "Astagfirullah," ujar Pak Lurah. "Ayo segera kita ke sana. Kita ambil jasad bayi Sumirah," ujar Pak Lurah diikuti para warga. Hari menjelang siang, tapi udara di desa tampak sari masih terasa dingin. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang menuju ke arah rumah Pak Lurah. Selang beberapa menit, turunlah seorang wanita muda dengan mengenakan jaket hitam dan tas ransel, berjalan menuju rumah Pak Lurah. Tampak wanita itu menoleh ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Romo, Assalamualaikum Romo," ujar wanita itu mengetuk pintu. Sekian lama menunggu tidak ada sautan. Aku lupa. Mungkin Romo sedang bertugas di balai desa. Aku nyusul aja," ujarnya sambil memasukkan tas ransel ke dalam mobil. Ia memilih untuk berjalan kaki. Wanita itu berjalan sambil melihat suasana desa yang asri dan nyaman. Saking asiknya wanita itu tak memperhatikan kalau ada sepasang mata yang memperhatikannya sendiri tadi. Kau sudah datang Hanum," ujar wanita yang berada di rimbunan semak-semak. Kemudian wanita itu menyeringai mengerikan, berlalu dan menghilang di rimbunnya semak-semak. Wanita yang tak lain bernama Hanum itu sudah sampai di kantor balai desa. Terlihat suasana yang juga sepi. Tidak ada satupun aparat desa di kantor ini. "Aduh, Romo kemana sih? Anaknya baru datang malah gak ada." Hanum memilih duduk beristirahat. Hanum mencoba mencari-cari sekeliling. Siapa tahu ada yang bisa dimintai tolong. Tetapi ketika Hanum sedang kebingungan,
datang seorang wanita menghampirinya. "Kapan datang, Hanum?" tanya wanita itu membuat Hanum kaget. "Ah, Rahayu, kah kamu bikin kaget saja?" Hanum terkaget. "Baru tadi nih lagi cari Romoku," ujar Hanum lagi sambil mengeluarkan ponselnya. "Kamu Rahayu kan, anaknya Mbok Satinah?" Wanita bernama Rahayu itu mengangguk dengan tatapan aneh ke arah Hanum. Cerita kita beralih ke rombongan Pak Lurah yang sedang mengevakuasi jasad bayi anak Sumirah. Ketika bayi itu ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan, dengan tubuh dan kepala yang sudah terpisah. Gusti Allah, Ujar Pak Lurah. siapa yang tega berbuat setega ini? Bayi yang tak berdosa menjadi korban kejahatan manusia berarti iblis. Pak Lurah membatin. Hayo, kita bawa ke kampung bayi ini agar segera dimakamkan. Ujar Pak Lurah. Warga desa pun segera membawa jasad bayi malang itu untuk dikebumikan. Setelah selesai, Pak Lurah kembali ke rumahnya. Dia terkejut melihat ada mobil terparkir di halaman rumahnya. Tetapi dia sudah bisa menebak mobil ini milik putri semata wayangnya, yaitu Hanum. Di mana bocah ini? Ada mobilnya, tapi orangnya ndak ada. Ujar Pak Lurah bergumam sambil membuka pintu rumahnya. Selang 20 menit terdengar suara motor berhenti di depan rumah Pak Lurah. Kita sebut saja Pak Pramono. Pak Pramono keluar melihat siapa yang datang. Nampak senyum lebar sumringah di wajahnya ketika melihat kalau yang datang adalah putri tercintanya. Walah, rupanya gadis Romo yang datang. Kenapa cemberut ini? Ujar Pak Pramono menyambut putrinya. "Habis Hanum datang, Romo gak ada," ujar Hanum merajuk. Hanum, Romo tadi habis ikut warga ke hutan. Warga menemukan bayi Sumirah yang hilang di hutan. Hanum terkejut. "Hilang kenapa, Romo?" kata Hanum sambil duduk di kursi kayu jati. Ya, hilang semalam dan ditemukan tewas mengenaskan. Ya Allah, kasihan sekali. Ini pasti ulah manusia jahat. Malam ini Hanum ikut tahlilan di rumah Sumirah. Hanum ingin berbelasungkawa di mana Sumirah dulunya adalah teman di waktu sekolah SD dulu. Tampak di depan rumah Sumirah sudah dipenuhi dengan bapak-bapak yang ingin tahlilan. Hanum beranjak ke ruang belakang ikut bergabung dengan ibu-ibu di dapur. Mereka banyak yang bertanya kapan Hanum datang, mengobrol seperti biasanya. Sesekali Hanum menghela nafas mendengar cerita dari ibu-ibu perihal teror hilangnya bayi yang menimpa desa ini. Ketika Hanum ke belakang hendak mengambil air minum, Hanum melihat di sisi luar pintu dapur ada sosok melintas ke arah belakang. Hanum mencoba mengejar, tetapi sosok misterius itu cepat sekali menghilang. Acara tahlilan baru saja selesai. Para warga baru saja akan beranjak pulang. Tiba-tiba saja terdengar suara jeritan wanita, tepatnya sekitar 50 meter dari jarak ke rumah Sumirah. Sontak warga berhamburan berlari ke rumah itu. Sesampainya di sana sungguh mengejutkan. Nampak seorang wanita sedang berusaha melepaskan cengkraman bayinya dari sosok mengerikan di hadapannya. "Tidak, lepaskan bayiku, jangan bawa bayiku, tolong!" Wanita itu melawan sekuat tenaga. Sosok mengerikan dengan baju putih yang menebarkan bau busuk. Sungguh wujud yang sangat mengerikan. Tawa makhluk itu sambil menghantam ibu bayi tersebut. Warga pun serentak menyerang, tetapi tak ada satupun yang sanggup menghadapi makhluk jadi-jadian itu. "Lepaskan bayi itu, makhluk iblis, atau kuhancurkan kau saat ini juga!" teriak lantang di antara kerumunan warga.
Dengan satu loncatan, bayangan itu melesat terbang menghantam sosok iblis itu dan berhasil merebut bayi itu dengan selamat. Sosok iblis itu terpental dan seketika menghilang kabur dengan suara ancaman. Aku akan kembali membalas dendam. Ujarnya disertai suara tawa mengerikan. Warga terkejut ketika melihat siapa orang yang telah menyelamatkan bayi itu. Sungguh mereka tidak percaya. Hanum? Dalam gelap malam, tampak sesosok bayangan berkelebat di tengah hutan. Dengan menggeram penuh amarah, makhluk itu mengangkat kedua tangannya ke atas dan berteriak. Sriwening, kau telah menggagalkan rencanaku, Sriwening. Keparat kau. Makhluk itu berjalan tak selayaknya manusia normal, dengan tubuh membungkuk dan merangkak memasuki sebuah gua. Di dalam gua yang gelap gulita, tampak seketika terang benderang. Delasi, tolong aku, tolong. Ucap makhluk merangkak itu. Tak berselang lama, muncullah makhluk keluar dari kepulan asap hitam. Kau gagal lagi, Rahayu. Suara wanita menggema di dalam gua itu. Tolonglah aku, Ndoro. Aku sudah terlalu lama menginginkan kecantikan abadi. Rahayu memohon kepada sosok yang kini telah berdiri di hadapannya. Ampun, beribu ampun, Ndoro Telasi. Hambamu tidak bisa membawakan persembahan darah bayi untukmu. Ucap Rahayu sambil bersujud. Kau harus ingat, Rahayu. Kau kubangkitkan dengan darah bayi. Kau masih ingat itu? Telasi bicara dengan nada tinggi. Aku menolongmu bukan tanpa syarat. Kau yang meminta susu kerantes kepadaku. Dan kau bisa bangkit dari kematian atas perjanjian. Ingat, malam Selasa Kliwon, kau harus menyerahkan tumbal darah bayi padaku, atau kau akan musnah selamanya. Telasi menghantamkan tongkatnya dan seketika menghilang. Suasana di gua pun kembali gelap gulita. Kembali ke desa Tapak Sari, tampak warga yang berkerumun mencari Hanum. Aku gak nyangka anaknya Pak Lurah hebat dan berilmu. Ya, tapi yang heran, kenapa setelah menyerahkan bayi kepada kita, dia tidak menyapa, bahkan pergi begitu saja? Ujar salah seorang warga. Daripada penasaran, kita ke rumah Pak Lurah saja. Sekalian berterima kasih pada anak Pak Lurah yuk. Lalu mereka berjalan menuju rumah Hanum. Di tempat lain, aduh mas, aduh perutku terasa mulas, sakit. Ujar Ningrum sambil memegang perutnya yang sudah berusia 9 bulan. Tahan ya, sebentar lagi Mbok Yem datang. Ujar Karto sambil bolak-balik mempersiapkan air dan kain. Istighfar ya, Nduk. Kata Karto sambil duduk menguruti perut istrinya. Tak lama berselang, suara pintu rumah Karto diketuk. Sebentar ya, Nduk, aku buka pintu dulu. Mungkin itu Mbok Yem. Karto beranjak dari pintu. Sementara itu, Karto yang melihat Mbok Yem langsung mempersilakannya untuk masuk. Tanpa bertanya-tanya, dukun beranak itu masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa. Tampak di raut wajahnya ada keanehan yang tak disadari oleh Karto. Hayo, cepat buka pangkal pahamu, ujar dukun beranak itu. Tanpa curiga, Ningrum pun langsung menurut dan menit berikutnya terdengar jeritan suara Ningrum, jeritan kesakitan. Tidak, mas bayi kita. Ningrum berteriak membuat Karto yang di luar menunggu langsung masuk ke kamar. Dan betapa terkejutnya dilihatnya, bukan sosok Mbok Yem, melainkan sosok mengerikan dengan wajah hancur dan rambut panjang, berdiri sambil menjilati darah di tubuh bayi yang dipegangnya. Bangsat, serahkan bayiku.
ujar Karto menyerang dengan menggunakan golok. Tetapi secepat kilat, sosok mengerikan itu segera terbang menjebol atap rumah Karto dengan suara tawa yang mengerikan. Karto berlari berteriak meminta tolong dan warga terlihat keluar dari rumah mereka berlari menghampiri Karto. "Tolong, bayiku diculik setan!" teriak Karto sambil menangis. Warga yang lain dengan sigap membawa obor mencari bayi Karto. Sementara di tempat yang tidak jauh dari sana, sesosok wanita tersenyum puas sambil membawa bayi dengan wujud Rahayu. Warga dibantu ambulan desa membawa Ningrum ke rumah bidan desa. Sementara warga yang lain datang melapor ke rumah Pak Pramono. Pak Pramono dan Hanum segera menuju ke rumah Karto, di mana Karto dan sebagian warga masih sibuk mencari bayi Karto yang diculik. Hanum yang berdiri seperti merasakan ada sesuatu yang janggal di antara kerumunan warga. Dia menatap ke arah Rahayu yang sendiri tadi pura-pura sedih dan sibuk ikut mencari bayi Karto. Hanum melihat seperti ada yang aneh. Wajahnya aneh seperti mayat hidup. Ketika Hanum melihat Rahayu melangkah hendak pergi, Hanum membuntuti dari belakang dan ikut kemana arah Rahayu pergi. "Aku harus cari tahu ada apa di balik ini semua," batinya. Rahayu telah masuk jauh ke dalam hutan, sementara Hanum bersembunyi di balik pohon, ingin menyaksikan apa yang dilakukan Rahayu. Tampak Rahayu duduk bersila di depan sebuah batu. Tampak dari balik pakaiannya seperti mengeluarkan lembaran kulit kayu. Tak lama, Rahayu mengambil sebuah kendi tanah liat, seraya menyatukan tangan ke keningnya. "Doro Telasi, hamba telah membawa janin untuk dipersembahkan." Tampak lama-kelamaan wajah Rahayu berubah menyeramkan, tua, keriput, dan rusak. Hanum menahan rasa kagetnya dengan terus menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keheningan, tiba-tiba nampak sesosok makhluk berbadan setengah ular, tepat berada di hadapan Rahayu. "Bagus Rahayu, kau telah memberikan darah bayi untukku. Sebentar lagi, kau akan menerima kehidupan abadi." Suara desis yang keluar dari mulut makhluk siluman itu. Sesaat ketika ritual akan dilaksanakan, tiba-tiba Hanum melompat tepat berada di hadapan Rahayu dan junjungannya. "Jangan mimpi Rahayu, kau bisa menang setelah semua perbuatan kejimu," ujar Hanum yang sudah siap bertarung. "Bangsat kau Sriwening, dari dulu kau selalu menjadi penghalang niatku," Rahayu membentak marah. Hanum tetap pada posisi tegak berdiri dengan memegang tasbih dan mulutnya terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara sosok Telasi yang tadi berada di sana seketika menyerang Hanum dengan tongkatnya. Tetapi tak satu pun serangannya berhasil menembus pertahanan dan pagar gaib di tubuh Hanum. Sosok siluman ular itu menggeram marah. "Keparat kau Sriwening," seraya bangkit menyerang ke arah Hanum. Tetapi lagi-lagi tubuhnya terpental dan terlempar jauh, tersungkur dengan menahan sakit di dada dan tubuhnya. Tak puas dengan serangan pertama, Rahayu dan siluman ular itu menyatukan kekuatan untuk menyerang kembali Hanum yang masih tetap tegak berdiri. Tetapi tetap saja Hanum tidak sedikit pun terkena serangan mereka. "Subhanallah, sungguh Allah Maha Pelindung," ujar Hanum sambil kedua tangannya mengepal dan mengeluarkan cahaya biru, tepat menghantam ke arah kedua makhluk iblis itu. Terdengar jeritan dan raungan suara mengerikan, lalu suara menggelegar. Suara jeritan kesakitan disertai dengan bau hangus terbakar. "Alhamdulillah ya Allah," Hanum seraya mengusap wajahnya. Kemudian Hanum melangkah meninggalkan hutan itu. Tepat berada di ujung bukit tapak desa Sari, terhampar terlihat indah.
Hanum menatap hamparan keindahan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Tepat di samping Hanum, muncul Dara Jelita yang mengenakan baju hijau dengan anggunnya. Memegang bahu Hanum seraya berkata, "Cucuku, selama kita masih diberi umur, akal, sehat, dan pemikiran yang tidak menyimpang dari jalannya, Allah pasti selalu menunjukkan ke jalan yang benar dan Allah ridhoi." Sang Jelita tersenyum. Hanum yang sejak tadi masih terdiam memandang ke depan, menoleh dan tersenyum mengangguk, menatap penuh hormat ke arah sang Jelita, yang tak lain adalah Sri Wening. Beginilah kisah akhirnya. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.